Dan kesempatan yang mulia ini Allah Azza wa Jalla perkenankan bagi kita bersama untuk berkumpul bersama-sama di dalam rumahnya, dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah momen yang sangat mulia, yaitu majelis al-ilm. Majelis al-ilm yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Semoga keberadaan kita di tempat ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu bagi kita, menambahkan amal bagi kita, serta memberkahi kita dalam ilmu dan amal kita. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terus dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah Ta'ala di kesempatan yang sebentar ini antara maghrib dan isya akan sama-sama membahas tema yang sangat bagus sekali ditawarkan oleh panitia, yaitu pelajaran akidah dan akhlak dari puasa. Itu tadi pelajaran akidah dan akhlak dari ibadah puasa. Ini yang akan menjadi tema kita malam hari ini, dengan Allah SWT, karena memang momennya sebentar lagi akan puasa. Dan kita sedang berada di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang sebentar lagi, artinya setengah bulan lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Aku sekali berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bulan Ramadan mendatangi kita, sudah dekat dengan kita, kita sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan Ramadan, perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Dan sebaik-baik persiapan untuk kita menyambut Ramadan itu adalah ilmu, yaitu apa? Bekal ilmu, persiapan ilmu. Dan begitulah setiap musim-musim ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam agama ini, tidak lagi disambut dengan euforia formalitas, hiasan rumah, beli barang baru, atau kunjungi tempat ini, tempat itu, tidak. Tetapi ia disambut dengan sebaik-baiknya apa? Dengan membekali diri, dengan menyambutnya, menggunakan ilmu. Sehingga ketika musim atau zaman beribadah itu datang, kita menjalankannya dengan penuh makna, dengan penuh hikmat, dengan segala hal yang bisa kita raih dari kebaikan-kebaikan yang ada dalamnya. Maka seorang yang jahil, tidak memiliki bekal ilmu terhadap suatu musim ibadah atau suatu momen ibadah, seringkali dia terlewatkan keutamaan. Seringkali dia lolos, luput. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu. Maka ketika ilmu datang, baru menjadi begitu banyak keadilan yang kita dapatkan. Makanya dulu ketika salah seorang sahabat diberitahukan tentang keutamaan sholat jenazah dan memakamkan jenazah, yaitu sholat jenazah dapat 1 qiraat, memakamkannya dapat 1 qiraat, jadi 2 qiraat. Apa kata sahabat tersebut? Laqad dayana qarir. Sungguh telah banyak sekali qiraat-qiraat yang kita lewatkan, yang telah kita sia-siakan. Artinya setelah ilmu itu datang, barulah kita menyadari ternyata kesempatan seperti ini, waktu seperti ini ada kandungan ibadahnya, ada keutamaannya, ada hal-hal yang bisa kita raih, pahala kebaikan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua sekali lagi akan bisa kita sama-sama raih, akan bisa sama-sama kita song-song apabila kita telah membekali diri kita dengan ilmu. Maka majelis kita malam hari ini dalam rangka itu untuk sama-sama kita saling mengingatkan tentang bulan Ramadan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Terutama tema kita malam hari ini yaitu pelajaran akidah dan akhlak dari ibadah puasa Ramadan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari tema kita ya. Pelajaran akidah dan akhlak dari ibadah Ramadan. Di dalam penentuan tema ini sendiri telah atau terdapat sebuah poin besar, sebuah kesimpulan besar dari ibadah puasa yang selama ini kita kenal, dari bulan Ramadan yang setiap tahun kita lewati. Apa poin besar yang kita maksud? Bahwa puasa itu atau puasa Ramadan dia bukanlah sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi di balik itu semua ada pesan. Di balik itu semua ada muatan yang juga luar biasa selain masalah tidak makan tidak minum. Apa itu? Seperti tema kita malam ini, akidah dan adab dan akhlak. Akidah dan akhlak. Kita ingin memetik dari ibadah puasa Ramadan ini dari sisi nilai apa? Nilai akidah dan akhlak. Ada juga dari sisi kemudian, ada juga dari sisi kedermawanan dan seterusnya. Maka pemahaman umum selama ini tentang puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum, yang sebagian orang masih memandang bahwa puasa itu sebatas itu, ternyata tidak demikian. Bahwa ternyata ibadah puasa itu juga membawa pesan-pesan lain, memiliki makna-makna lain yang juga luar biasa yang mesti diketahui oleh kita bersama. Salah satunya tema kita malam hari ini, yaitu bahwa akidah dan akhlak dari ibadah puasa. Akidah itu mencerminkan hal yang sangat dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, akidah itu ibarat bangunan, Islam itu bangunan, dan akidah itu fondasi. Akidah adalah fondasi. Maka orang yang mengerti akan struktur bangunan dan bagaimana peranan penting yang dimiliki oleh fondasi, maka dia pun akan sangat tahu pentingnya yang namanya akidah. Tanpa akidah, artinya Islam itu akan goyang dan akan cepat dia untuk hilang. Sebagaimana bangunan, bila fondasinya rata, bila fondasinya tidak kokoh, maka bangunan itu tidak akan berkembang. Sedikit goyangan, sedikit tantangan, dia akan ambruk. Dan Islam seseorang akan cepat hilang, akan cepat lemah, dan bahkan hancur bila akidahnya tidak dikokohkan, tidak dikokohkan. Dan setiap orang akan ada ujian yang Allah berikan terhadap agamanya. Maka apabila akidahnya tidak kuat, maka dia akan berbawa. Dan betapa banyak itu terjadi. Maka sisi akidah ini sangat penting. Ini salah satu di antara yang kita akan ambil dari ibadah puasa. Akan kita pelajari dari ibadah puasa. Yang kedua, akhlak. Akhlak itu adalah ibarat hiasan. Bila ada seseorang, kemudian agar orang ini terlihat indah, gagah, cantik, maka dia butuh pakaian yang bagus, butuh casing yang bagus, sehingga orang tertarik melihat, sehingga orang senang dan nyaman berada di dekatnya. Demikian akhlak. Bagi seorang mukmin yang hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah dia lepas dan jauh dari akhlak. Karena orang terkesan pertama kali itu dengan apa? Dengan sesuatu yang mereka saksikan. Dan apa yang mereka saksikan? Akhlak kita, perilaku kita. Itu yang akan disaksikan pertama oleh manusia. Sebelum kita menjelaskan kepada mereka inilah Islam, sebelum kita jelaskan kepada mereka inilah akidah yang sahih, sebelum mereka tahu kalau kita ini berilmu yang banyak, sebelum mereka tahu kalau hati kita ini adalah hati yang paling takwa,
Sebelum itu semua, yang pertama disaksikan oleh manusia apa? Akhlak, perilaku kita, perangai kita. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana kalau dia berjanji, bagaimana kalau dia itu berhutang, bagaimana kalau dia itu ada orang membutuhkan, gercep apa tidak? Di situ orangnya. Dan akhlak memiliki peran yang sangat besar dari itu. Orang tidak tahu isi kotak ini apa, tetapi ketika melihat bungkusannya indah, kata-kata hati akan tertarik dengannya. Sebaliknya ketika kotak itu hanya kotak kardus biasa, nggak ada bungkusan kadonya, orang barangkali itu cuma barang bekas yang di dalamnya, atau barangkali di situ ada alat kerjanya tukang, misalnya. Meskipun di dalamnya adalah hadiah yang luar biasa, tetapi karena kemasannya tidak meyakinkan, jauh dari kata-kata indah, maka orang pun tidak tertarik. Dan akhlak itulah dia bungkusan kayu tersebut. Maka perindah Islam ini dengan akhlak kita. Dan ini juga salah satu di antara poin yang dibawa yang menjadi pesan besar dari ibadah puasa. Kalau sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan satu hadis. Yang di mana hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini dua tema besar kita ini, akidah dan akhlak yang bisa terserap dari ibadah puasa terkumpul di dalam hadis ini. Nah, setelah ini kita akan jabarkan satu persatu dari akidah, kemudian akhlak itu sendiri dari ibadah puasa. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi hadis ini sudah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman. Hadis Rasul bersabda, namun di situ ada Allah berfirman. Maka ini yang disebut dengan hadis kursi, ya kursi, hadis kursi. Artinya di situ adalah firman Allah, tapi tidak dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Allah berfirman dalam hadis ini, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi." Allah Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam itu milik mereka kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala. Kata Allah SWT. Wasyamu jannatun wa idza kana yawm shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Puasa itu adalah damai, pelindung. Dan apabila hari itu kalian berpuasa, maka janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan atau berbicara dengan ucapan yang rafath, yang keji, yang jorok. Wala yaskhab, jangan dia berteriak-teriak. Maksudnya berteriak di sini adalah saling teriaki karena pertikaian. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, bila orang yang berpuasa ini pada hari itu dicela oleh kawannya, aw qatalahu, atau diajak ribut, pelangi, falyaqul inni mu'min sha'imun, maka hendaklah dia menjawab dengan sekadar mengatakan, aku ini sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa
Khuluq itu adalah bau yang berubah menjadi aroma tidak sedap. Maka kita artikan bau busuk, bau tidak sedap nafas orang yang berpuasa itu, dan tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum dibandingkan minyak wangi misk. Adalah minyak wangi yang paling top yang ada di rumah. Kemudian Rasul mengatakan, "Lis-sha'imi farhatani." Orang yang berpuasa itu memiliki dua momen kebahagiaan. Dua waktu di mana dia akan sangat bahagia dan gembira. Yang pertama adalah aftar, farih. Yang pertama ketika dia berbuka, maka orang yang berpuasa akan bahagia. Dan kita juga merasakan rata-rata kita ketika mendekati berbuka dan saat berbuka itu bahagia, ceria. Dan itu kita laqiya rabbahu fariha bismihi. Yang kedua, lebih hebat lagi kebahagiaannya apa? Nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia, dia akan senang bertemu dengan Allah sambil membawa apa? Ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala sangat tepat dengan tema kita malam hari. Akidah dan akhlak. Seperti yang kita dengar tadi. Bagaimana arahan Rasulullah SAW kepada kita yang sedang berpuasa. Di situ ada arahan dari sisi akhlak dan di situ juga ada pesan dari sisi akidah. Kita mulai dari akhlak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, bila hari itu kalian berpuasa, apa kata Rasul? La yafiru wa la yasmah. Jangan dia berucap-ucap yang kotor, jorok. Wa la yasmah. Jangan dia mengangkat dan sunnah. Yang kedua perilaku ini adalah kata-kata negatif di dalam syariat. Maka ada masyarakat yang memandang bahwa ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan yang mengarah kepada hal-hal yang sensitif itu hal yang bagus, utama. Itu kita mengatakan ini punya tempatnya. Kalau itu dipulgarkan, bukan sesuatu yang maka Rasul mengatakan bila berpuasa hindari hal ini. Yang kedua, jangan teriak. Perilaku teriak bukan perilaku yang teriak. Orang teriak kalau dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan teriak-teriak justru bikin gaduh. Tidak jarang orang tersinggung. Dan banyak sekali orang yang terganggu dengan suara keras. Tinggalkan perilaku ini kata Rasulullah SAW. Ditata akhlak kita dari dua sisi ketika kita beribadah puasa. Perbaiki sisi ini. Kalau selama ini mulutnya biasa berbicara hal seperti ini, kau sedang puasa sekarang. Stop dulu. Jangan lakukan hari ini. Demikian juga dengan mengangkat suara, bikin gaduh, bikin ribut. Untuk saat kau berpuasa, maka kau harus lebih kuat lagi menahan diri untuk tidak melakukan. Kemudian lanjutannya jemaah, lebih kuat lagi Rasul mengatakan, "Fa in sabahu ahadun aw qadahu." Bila ada yang mencelanya, mengajak ribut, mancing-mancing, apa kata Rasul? Lawan dia, awal saja hantam. Apa kata Rasul? Cukup dia jawab dengan ucapan, "Aku sedang berpuasa." Ini adalah pesan yang sangat karunia. Antum diomong, diejek, dicela, dihina, ditantangin lagi. Biasanya jiwa-jiwa berani itu, ini nggak bisa dilihat. Kemudian mati daripada terhina. Akhirnya apa? Nonton juga ribut.
Nah, di saat berpuasa, apa kata Rasulullah SAW? Tahan diri, jangan ikuti emosi, jangan turuti keinginan. Memang mungkin tersulut emosi, memang itu mungkin sangat menghina, memang mungkin engkau bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang kondisi engkau sedang berpuasa, maka perilaku orang yang berpuasa tidak sesuai kalau itu dilakukan oleh kau ikut lari, ke tetangga, ke saudara. Ini bukanlah perilaku yang ya. Di saat yang sangat penting seperti ini, Rasulullah beliau kita mengatakan, sampaikan kepadanya, inni ma'un sa'imun, aku ini sedang berpuasa. Apa faedahnya? Faedahnya dua, untuk orang yang mencela kita dan untuk diri kita sendiri. Untuk orang mencela kita apa? Agar mereka tahu bahwa saat ini saya berpuasa, jangan saya diajarin. Karena orang puasa yang nggak cocok untuk diberikan. Agar dia sadar bahwa saya tidak melawan ibu atau tidak berani, tapi karena sedang puasa menjaga ibadah puasa saya. Dan yang kedua untuk kita, bahwa ini mengingatkan bagi kita bahwa, kamu ini sedang puasa. Jangan kamu terus emosi. Itu penting. Maka dengan ucapan tadi, seorang akan bisa mengekang emosi, mengekang amarah. Dan itu adalah pengajaran psikolog yang sangat berharga, di mana seorang bisa manage emosi. Dan ini pelajaran dalam berpuasa, dan ibadah puasa. Bagaimana kita memanage emosi kita. Kita bukan anak-anak yang sangat labil. Ada yang boleh senang, dia senang luar biasa yang mulia. Ada yang boleh kecewa, dia marah, dia bisa. Kita sudah dewasa. Kita orang beriman. Kita punya akidah, kita punya agama. Maka hendaklah kita menjadi sosok yang sudah bisa membantu manage anak kita, emosi kita, sehingga tidak lepas keputusan. Dan ini ibadah puasa memberikan arah. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Bahwa ini sekarang termasuk ke sisi akidah dari satu hadis, bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka, dia bahagia. Yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana dia akan sangat bahagia. Bertemu dengan Allah di saat dia membawa ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Allah, di Allah. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu di antara poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat besar. Yaitu bahwa orang-orang beriman nanti pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dan akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia, maka yang rajin bahwa Allah tidak dilihat di dunia. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia yang lain. Ini di dunia. Maka jangan cepat percaya. Jangan percaya kepada orang yang mengaku dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak terjadi di dunia. Tidak ada sanggup untuk melihat Allah SWT di dunia. Pertemuan yang sesungguhnya, pertemuan yang hakiki dengan Allah nanti di akhirat. Di saat kita orang-orang beriman mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan puncak nikmat itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badr lailatan, kama tarawna al-qamara lailatan badr." Kalian akan melihat Tuhan kalian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana nantinya seperti banyak kalian melihat bulan yang ada di malam Qadar, yaitu tanggal 15. Saat di malam bulan itu sangat-sangat terang. La tudhamu, kalian tidak akan saling dorong. Semua melihat dengan kenyamanan. Ini akidah. Karena adanya golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengingkari bahwa Allah itu akan terlihat, Allah itu bisa dilihat. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyatakan adanya pertemuan dengan Allah dan adanya kita ru'yatullah ta'ala pada hari kiamat kelak. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, ini dalam satu hadis ini tercermin tema kita ini. Tema apa? Tema adab, tema akhlak, dan tema akidah. Di dalam puasa itu kita mendapatkan dua tema besar. Nah, kita kembali kepada masing-masing. Kita mulai dari apa yang disebutkan di sini, itu al-akhlak, perilaku. Peranan akhlak, perilaku yang baik ketika berpuasa, juga membimbing kita untuk terus berperilaku, berperangai yang baik setelah ibadah puasa itu usai, adalah sangat penting. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya yang namanya perilaku yang baik, menjauh dari perilaku yang buruk ketika saat beribadah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, belum. Rubba sha'imin, kata Rasulullah SAW, laisa lahu min siyamihi illa. Ada orang berpuasa. Rubba sha'im artinya bisa menunjukkan banyak, bisa menunjukkan sedikit. Artinya betapa banyak ada orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi. Dia tidak memperoleh apapun dari puasanya. Jadi fadilah-fadilah puasa yang disebutkan banyak sekali. Itu kata Rasul, ada orang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tidak memperoleh itu semua, illa al-ju', kecuali yang dia peroleh adalah rasa lapar. Sebagaimana ada orang yang qa'im sholat malam maksudnya, laisa lahu min qiyami illa san. Tidak ada yang dia peroleh dari lelahnya berqiyamul lail kecuali hanya capek bergadang, capek tidur. Hadis saya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini ucapan atau hadis ini sedikit menyindir tapi sangat dalam sekali. Ada orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali yang dia dapat adalah rasa capek, lapar saja, haus saja. Maka ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Ternyata ada orang berpuasa tapi gak ada apa-apa, ada ternyata. Lalu bagaimana? Puasanya seperti apa? Itulah puasa yang tidak dibarengi dengan rangka yang baik. Puasa yang hanya dianggap sebagai tidak makan dan tidak dimakan. Maka akhirnya puasanya nilainya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi fadilah besar lupa dari. Karena dia tidak menjaga adab akhlak dalam puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Rasulullah Taala berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan dusta atau persaksian dusta, wal 'amal bihi, dan perilaku dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia itu meninggalkan makan dan minum. Artinya ibadah puasa.
Ketika seseorang berpuasa, namun dia masih saja melakukan perbuatan-perbuatan ini, berucap dengan ucapan dusta, berperilaku dengan perilaku dusta, maka puasa orang seperti ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diinginkan. Bukanlah kriteria puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya puasa itu menyuruh kita untuk menjadi manusia jujur, untuk menjadi pribadi yang jujur dalam setiap ucapan dan tindakan. Puasa itu menyuruh kita menjauh dari perilaku yang sangat buruk yang disebut dengan dusta, bohong, karena kebohongan, kedustaan begitu ringan di sebagian manusia, terutama zaman kita. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari dahulu tentang buruknya sebuah kedustaan. Kita diperintahkan untuk jujur dan diperingatkan dari kedustaan. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah SAW. Tinggalkanlah kedustaan. Fa innal kadhib yad'u ila al-fujur. Karena kedustaan itu akan mengajak menarik kita kepada kejahatan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan yang namanya keburukan, kejahatan akan menarik kita ke dalam neraka. Dan seseorang, kata Rasulullah SAW, akan senantiasa berbuat dusta sekali, 2 kali, 3 kali terus sampai dia akan menjadi sosok yang diklaim atau dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok pendusta. Dusta. Dan Rasulullah SAW mengatakan dari dusta ini meskipun dibungkus dengan kata-kata bercanda, dengan kata-kata bermain, tapi dusta maka dia terhalang. Termasuk perilaku sebagian kita yang disebut dengan istilah prank hari ini. Prank itu kan ada unsur dustanya, ya? Maka ini dihindarkan. Puasa mengajarkan kita menjauh dari sifat-sifat seperti ini. Kalau tidak, maka taruhannya puasa kita adalah puasa yang zong, puasa yang tidak ada nilainya di sana SWT. Kalau nggak butuh sama puasa, maka orang kalau memikirkan merenungkan hati ini, tadi akan usaha dengan sekeras. Buat apa dia capek-capek mau serelek lapar? Ternyata puasanya tidak mendatangkan pahala besar seperti yang sering kita dalam hadis yang banyak. Mau puasa pahalanya segini, namun itu semua tidak didapatkan karena perilaku. Puasa mestilah dibingkai dengan akhlak yang mulia. Itu sebagai pelajaran bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan tidak minum, tapi tahan diri kita dari berlaku perilaku yang termasuk akhlak yang mulia adalah ketika seseorang itu menjadi sosok yang ringan tangan. Ketika ada yang membutuhkan, dia cepat memberikan bantuan, memberikan tolong. Para ulama mengatakan yang namanya akhlak itu adalah kaful adha wa badlun nada wal wajh talq. Yang namanya akhlak itu adalah menahan gangguan kita, tidak mengganggu orang. Wa badlun nada, dan memberikan bantuan kepada orang, kepada
harta kita berikan santunan, kita berikan donasi, kita berikan bantuan. Wal wajh talab dan wajah yang ceria. Wal dan wajah yang ceria. Banyak ulama memberikan kriteria akhlak yang mulia ini terkumpul dalam mana tadi. Bantuan ada salah satunya. Ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang ini. Dan puasa mengajarkan kita itu. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, paling murah untuk memberikan bantuan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqamu Jibril. Dan beliau akan sangat dermawan sekali secara rata-rata kondisinya. Tetapi beliau akan lebih dermawan lagi kapan? Di Ramadan, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Hina yaqamu Jibril, ketika datang Jibril menemui beliau. Wa kana yaqamu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau didatangi, ditemui oleh Jibril di tiap malam dari malam Ramadan. Fa idarisul Quran, dan terjadi ya pembelajaran antara Rasulullah SAW dengan Jibril. Al-Quran itu saling simak. Apa kata beliau? Abbas, "Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min al-mu'minin Musa." Dan adalah Rasulullah SAW lebih dermawan untuk memberikan kebaikan dibandingkan dengan angin yang berlari. Nah, itu gambaran yang diberikan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Bahwa beliau itu sangat dermawan dan sangat dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Mudah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mudah memberikan pertolongan. Bahkan gambarannya apa? Lebih mudah, lebih cepat memberikan kebaikan dibanding angin yang bertiup. Itulah gambarannya. Angin bertiup itu berjalan. Semua orang kena dengan kesejukan, kenyamanannya. Abu Nawas menggambarkan Rasulullah lebih dermawan dari angin itu. Artinya sangat murah, ya, sangat ringan tangan Rasulullah SAW untuk memberikan bantuan kepada orang, memberikan sedekah, memberikan santunan ketika itu di bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam. Dari hadis di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat tampak jelas bagaimana ibadah puasa ini ya, sekali lagi tidak hanya fokus dalam masalah tidak makan tidak minum, tetapi dia juga punya sisi yang sangat kuat, pesan yang sangat besar dari sisi perilaku, akhlak, dari menjadi manusia yang jujur dan jauh dari kedustaan, manusia yang bisa menekan emosinya, tidak orang yang labil, manusia yang menjaga ucapannya, manusia yang menjaga dari mengganggu orang lain dengan suaranya. Dan itu semua adalah bentuk dari perilaku dan akhlak yang mulia di antara sesama kita. Dan banyak lagi hal-hal yang diajarkan oleh Ramadan, oleh puasa kepada kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa untuk kalian sebagai diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini pesan besarnya bertakwa. Dan inilah dia paparannya. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dengan cara kita berpuasa menjalankan perintah Allah, dengan cara kita menjauhkan diri dari perilaku buruk yang itu adalah maksiat, maka itu adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ukur diri kita, ini saya sudah mendekati takwa atau belum dari ibadah puasa saya. Selama ini perilaku saya sebelum dan ketika puasa sama apa tidak? Ada perbaikan apa tidak? Dengan melihat indikasi-indikasi. Bagaimana akhlak kita, bagaimana kejujuran kita, bagaimana perilaku kita. Dan itu semua sekali lagi adalah
hal yang diperintahkan oleh agama untuk melakukannya, dan kita menjadi orang yang jujur, orang yang berperilaku baik, dan hal-hal negatif itu untuk kita tinggalkan. Yang pada dasarnya ini bukan khusus ketika berpuasa, sehari-hari juga mesti ditinggalkan. Tetapi ketika berpuasa itu lebih ditekankan lagi agar puasa kita dan perilaku kita sejalan. Jangan sampai bertolak belakang, kontradiksi antara ibadah yang dia jalankan dengan perilaku yang dia tampilkan. Kita sering itu. Akhirnya kita ditegur. Dan karena kalau ditegur begitu, kita merasa emosi itu. Tahu dia katanya. Karena memang seseorang itu harus mensesuaikan, mensejajarkan antara apa yang dia kerjakan dalam beribadah dengan perilaku yang dia miliki sehari-hari. Nah, itu dia yang Allah SWT tentang pesan akhlak dari ibadah puasa. Yang satu lagi masalah akidah tadi sudah kita sebutkan. Yang salah satunya adalah sebagai penutup, yaitu sabda Nabi SAW. Dan hadis sahih saya Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi, bahwa ibadah puasa dan Al-Qur'an kedua ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu as-siyam, puasa akan berkata, Rabbi inni malaktu at-ta'am wasy-syarab bin-nahar. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini puasa. Dulu aku telah menjadikan orang ini, hamba-Mu ini tidak makan dan tidak minum. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberi syafaat untuk hamba-Mu. Wa yaqulul Qur'an, adapun Quran berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, malaktu an-nawma bil-lail. Aku dahulu telah mencegah hamba-Mu ini dari tidur-tiduran malam hari. Maksudnya tidur semalam suntuk. Kenapa? Karena dia bangun untuk sholat dan membaca. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepada hamba-Mu. Fayusyafa'ani, maka keduanya diberikan izin oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada kita, hamba-hamba yang di dunia ini berpuasa, yang di dunia ini membaca Al-Quran. Jadi ini adalah babnya akidah tentang masalah syafaat. Karena ada golongan dari kaum muslimin yang menolak syafaat. Tidak ada syafaat. Yaitu orang-orang Mu'tazilah, orang Khawarij. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat menurut mereka, sudah kelar urusannya, masuk neraka, selesai kafir. Padahal ada syafaat nanti berperan untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka yang terjatuh dalam maksiat. Makanya para ulama dalam kitab akidah mengatakan apa? Asy-syafa'atu haqqan li usatil muwahhidin. Bahwa yang namanya syafaat itu adalah sesuatu yang hak, betul adanya untuk siapa? Li usatil muwahhidin, diperuntukkan bagi pelaku maksiat dari kalangan orang-orang bertauhid. Jadi istilah yang digunakan para ulama ini unik. Nah, syafaat itu biasanya kan orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Ini orang soleh bersyafaat di syafaat ini. Tetapi orang mengatakan limusatil muwahhidin, bagi pelaku maksiat. Karena disitulah makna daripada syafaat itu sangat tercermin dan terlihat jelas. Ketika pelaku maksiat ini melihat dirinya dengan banyak dosa, melihat neraka sudah terbuka lebar depan mereka, sudah pasrah mereka, ketika hendak masuk ternyata tetap syafaat. Itu adalah syafaat. Yang tadinya calon neraka, dia jadi masuk neraka. Di situ pentingnya syafaat. Sudah masuk neraka, harusnya lama menjadi dikonting. Misi istilahnya penjara sekarang. Atau harusnya dia di neraka yang paling bawah dinaikkan. Itu pentingnya syafaat. Nah itu diingkari oleh sebagian golongan di kaum muslimin sebagai Khawarij yang dikasih. Karena berpandangan mereka bahwa setiap orang berbuat maksiat besar itu benar. Terus dia bersandar, hal tidak harus sedang demikian, syafaat hak, dan itu akan didapatkan oleh orang-orang beriman dengan catatan meninggalkan maksiat tidak. Catatannya ada satu, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Meskipun mereka banyak bawa maksiat, banyak bawa dosa,
nanti Allah SWT akan mengampuni dosa tersebut dengan catatan dia tidak melakukan kesyirikan dan berada di atas tauhid. Maka istilahnya li usatil muwahhidin, bagi pelaku maksiat dari kalangan orang munafik. Sekali demikian Bapak sekalian, belum sudah masuk waktu Isya, dan itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kita membaca setelah asal. Allah.